ke link. Masuk ke link. Baik. Bu Eka ini kebetulan tidak masuk. Ada ini, Pak Risman ada kabar? Lupa gitu atau gimana? Misi hilap di ini atau Pak Risman di kontak punten? Baik, masih standby bersama kita Bu Ita. Yang selanjutnya Bu Ita, ini ada presentasi dari Juwita. Silahkan Juwita untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita dari kelas 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KS saya di semester 1 ini. Ini pegang sama Juwita. Nah, gitu. Pegang aja dipegang. Nah, gitu. Daftar isi yang pertama ada latar belakang, topik biologi semester 1, penjelasan tentang topik yang dipilih, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Yuk. Eka. Pelajaran yang diminati. Pelajaran yang saya minati adalah biologi. Alasan saya menyukainya karena menurut saya topik-topiknya menarik dan saya lumayan minat terhadap pelajaran tersebut. Oke. Topik biologi semester 1 yang pertama ada sel, otot, tulang, dan sistem gerak manusia. Yang kedua ada makanan. Yang ketiga penyakit. Keempat zat adiktif. Kelima darah dan sistem peredaran darah. Yang keenam sistem limfa. Dan yang ketujuh ada sistem pernapasan. Di sini saya memilih penyakit. Alasan saya memilih penyakit karena saya tertarik dan ingin mengetahuinya lebih dalam. Ya. Penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung yaitu terjadinya asam yang ada di lambung naik ke kerongkongan yang disebabkan oleh melemahnya otot sphincter esofagus. Selain karena melemahnya sphincter esofagus, asam lambung juga terjadi karena yang pertama dari makanan yaitu sering mengkonsumsi makanan pedas, berminyak, asam, atau yang mengandung kafein dan alkohol. Yang kedua, faktor gaya hidup, seperti merokok, meminum alkohol, kurang tidur, stres, dan kecemasan. Yang ketiga, faktor kesehatan, yaitu seperti obesitas, hernia hiatal, diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit lainnya. Yang keempat, ada faktor obat-obatan, yang seperti yang mengandung aspirin, ibuprofen, steroid, atau hormon. Yang kelima ada faktor usia, seperti usia yang lebih tua. Yang keenam ada jenis kelamin perempuan, yaitu perubahan hormonal saat kehamilan dan menstruasi. Terus. Terus. Nah, itu. Nah, cara mencegah asam lambung yang pertama mengubah pola makan, terus mengurangi makan makanan yang pedas dan berminyak, mengurangi mengkonsumsi kafein dan alkohol, mengelola stres dan kecemasan, menurunkan berat badan, dan mengkonsumsi obat-obatan yang tepat. Dampak dari asam lambung ini adalah dapat menyebabkan sakit dada, nyeri ulat, kesulitan menelan, batuk, dan suara serak. Apa akibat jika tidak ditangani dengan cepat? Nah, yang pertama itu akan terjadi kerusakan pada kerongkongan seperti peradangan pada kerongkongan, ulcerasi pada kerongkongan, dan penyempitan pada kerongkongan. Yang kedua, ada kerusakan pada paru-paru seperti peradangan paru-paru, kerusakan pada jaringan paru-paru, dan gangguan pernapasan. Yang ketiga, ada kerusakan pada gigi, yaitu kerusakan pada enamel gigi, kerusakan pada gusi, dan gangguan pada kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, ada gangguan pola tidur, yaitu insomnia,
gangguan pada kualitas tidur, dan kelelahan. Yang kelima, ada kerusakan pada jaringan, seperti kerusakan pada otot kerongkongan, kerusakan pada jaringan kerongkongan, dan gangguan pada fungsi kerongkongan. Yang keempat, ada kanker kerongkongan. Hmm. Nah, ini apa catatan yang dipelajari saat ada pelajaran topik penyakit. Hmm. Bapak atau Ibu dipersilakan mengajukan pertanyaan terkait topik tersebut. Mangga, Bu Ita, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Juwita. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah memilih topik ini tentang sakit mah ya. Sakit mah ini Ibu lihat banyak diderita oleh anak SMP, betul tidak? Betul. Iya. Nah, apakah Juwita salah satunya nih punya sakit mah? Enggak, saya enggak punya penyakit mah. Eh, yang membuat Juwita tertarik, apakah di sekeliling banyak itu orang-orang yang sakit mah atau bagaimana? Jadi saya itu tertarik karena kayak kan di FYP gitu sering muncul kayak di lambung itu kayak ada apa-apa terus penyakit apa terus kayak kan nanti KS nih terus saya tuh memilih topik ini tuh karena penasaran gitu. Oh, penasaran. Oh, Juwitanya sendiri tidak punya sakit mah ya? Tidak. Ya, alhamdulillah ya. Eh, Ibu kira berdasarkan pengalaman sendiri punya sakit ini, terus ingin tahu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari penyakit lambung ini, ya, jangan sampai Juwita malahan nanti jadi harus apa tuh pencegahan itunya harus di apa sih benar-benar dilakukan ya agar kita tidak mengalami hal ini karena penyakit mah ini tidak boleh dianggap sepele gitu ya. Dampaknya itu sangat besar, sakitnya itu sangat ini gitu ya, menyakitkan. Nah, kelas 7 dulu memilih apa, Gita? Kelas 7 pas semester pertama saya milih seni budaya tentang tentang membuat pewarna alami dari rempah-rempah. Terus semester 2-nya memilih biologi tentang apa ya? Tentang animalia kalau gak salah. Sekarang memilih biologi lagi ya. Ya. Eh, berarti minatnya masih di biologi tapi dengan topik yang berbeda. Ya, Ya. betul tidak? Ya. Maksud itu sekarang mah tentang penyakit, kalau dulu bukan gitu ya. Ya. Mm-mm. Nah, ini kan kelas minat ya, yang kita minati gitu ya. Nah, Juwita ini ya tertarik untuk meneliti penyakit gitu. Dan ini khusus lambung gitu ya. Nah, Ibu minta sebenarnya yang paling harus dijaga kalau kita tidak ingin terkena sakit mah itu apa? Coba jelaskan lagi. Yuk. Supaya tidak terserang sakit mah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukannya tuh kita tuh harus jaga pola makan biar nggak salah makan. Terus Ya. em, Jangan stres ya. gitu. Iya. Sebenarnya itu betul kata Bu Yanti ya. Yang terpenting sebenarnya bukan
terbesar itu sebenarnya dari pikiran ya Bu Yanti ya. Jadi pola makan, jangan stres ya, jangan banyak pikiran. Nah itu akan membuat insya Allah lambungnya bagus. Nah Ibu minta ketertarikan Juwita terhadap pelajaran biologi ya, topik tertentu. Ini harus ini ya diminati gitu ya, sampai benar-benar yakin bahwa ini adalah minatnya Juwita gitu ya di biologi ini, karena sudah 2 kali ya memilih biologi gitu. Ya. Mudah-mudahan makin ditekuni ya mempelajari organ-organ tubuh manusia. Ini baru lambung ya, masih banyak tuh organ tubuh manusia tuh ya yang bisa Juwita pelajari gitu. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu Yanti nanya, minta penjelasan yang tadi apa ulat, apa penyebab apa? Coba di ini slide sebelumnya. Yang ada ulatnya tuh apa? Ini. Bukan. Yang mana tadi penyebab? Ya itu dampak di dampak. Oh, dampak ya. Nyeri ulat, oh ini ya. Apa itu? Nyeri ulat itu apa maksudnya? Coba jelaskan. Nyeri ulat itu kayak apa ya? Saya pernah dengar tapi lupa. Kan kamu sudah mempelajari. Dampak asam lambung dapat menyebabkan sakit dada. Sakit dada tuh apa yang dirasakan ketika orang kena asam lambung? Sesak gitu, bisa sesak. Iya bisa sesek. Oh, Karena kan si otot sphincter esophagus-nya tuh melemah, terus kan bisa mengecil gitu. oh gitu. Jadi ke dada. Heeh. Kemudian itu juga kesulitan menelan. Nah, ini gimana? Ya jadi kalau nelen itu sakit ini. Karena dari tadi yang dampak mengecil itu. Heeh. Kemudian, nah ini nyeri ulat. Nyeri ulat. Ayo, ada batuk dan ada suara menjadi keras, serak. Ini nyambung ya tadi yang kesulitan menelan gitu ya. Nah ini nyeri ulat, ini apa nih maksudnya? Nyeri ulat teh kayak apa sih? Apa yang dipelajari dari Nyeri nyeri ulat itu? Bukan ulat hileud kan? Ulat apa? nyeri Nyeri ulat. mungkin ya ini mungkin yang dimaksud nyeri ulat itu nyeri ulu hati, karena kalau misalkan lagi mah kata orang-orang suka sakit itu gini ulu hati gini. Oh gitu, itu namanya nyeri ulat itu gitu. Iya kayaknya. Oke. Kaligata. Oh gitu, jadi seperti terserang ulat gitu. Oh gitu. Nah itu, oke. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari Ibu Anita untuk anaknya, untuk Juwita. Balikin lagi ke Zoom coba. Apa? Tik tik. Di Zoom. Itu coba kecilin dulu. Ya, mangga Ibu Anita. Ada yang mau ditanggapi? Ya, ada suaranya. Udah jelas. Silahkan. Mungkin lebih memahami lagi, lebih bisa mempelajari lagi, masih agak kaku dalam mempresentasikannya. Ya, ada lagi Bu, mangga. Ya, lebih ke fokus yang dipelajarinya tuh apa gitu. Soalnya masih agak apa ya, presentasinya Ya. ya masih kurang jelas gitu. Ya. Ya, cukup Bu. Ya, cukup. Ya, mangga. Nah, kebetulan ada Ibu Eka. Mangga Bu Eka, silakan.
Barangkali ada yang mau ditanggapi, ditanyakan. Waduh, punten ini kelewat saya soalnya kurang sehat. Oh iya, iya. Iya, ini tadi saya nggak sempat lihat ya presentasinya Juwita. Ya, Eh, ya memang apa namanya bimbingannya agak kurang ya, terburu-buru ya Juwita ya. Ya, Kayaknya kita kurang bimbingan ya. Baru, ya. cuman punya waktu 2 hari gitu. Sedangkan saya kan sibuk ke sana kemari, jadi cuman sempat 1 kali ya bimbingan Oh ya. iya, iya. Hmm, ya jadi maklum aja kalau masih ada kekurangan-kekurangan gitu. Ya nanti bisa diperbaiki lagi ya Juwita ya, nanti nggak apa-apa ya. ya Bu. Ya. Hmm. Ya itu aja mungkin dari saya ya. Oh iya. Ya, hatur nuhun, Bu. Mangga silakan kalau tidak ada lagi Juwita untuk penutup. Refleksi udah belum? Oh, belum ya. Maaf. Refleksi. Next. Refleksi diri terhadap sikap belajar. Kekuatan saya orangnya cukup aktif, kreatif, penghibur, dan mudah berteman dengan orang lain. Kelemahannya, saya sering menunda-nunda, kurang percaya diri, ceroboh, suka malas belajar, mudah terdistrak saat belajar, dan sering mengantuk saat belajar. Rencana tindak lanjut. Yang diharapkan dari saya, yang pertama, tidak malas-malasan dan tidak sering menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, fokus saat belajar. Yang ketiga, percaya diri. Keempat, lebih giat belajar. Yang kelima, tidak ceroboh lagi. Yang diharapkan dari guru, pertama, jika mengajar, guru sering-sering menampilkan video agar tidak boring. Yang kedua, mengajarnya jangan terlalu cepat. Yang ketiga, perbanyak tulisan agar siswa mencatat. Yang keempat, perbanyak kuis dan hadiah. Yang diharapkan dari orang tua, yang pertama, mengingatkan waktu belajar. Yang kedua, memberi dukungan dan semangat. Yang ketiga, mengajarkan jika ada hal yang belum diketahui. Dan yang keempat, memberi kasih sayang yang adil dan cukup. Oke. Barangkali masih ada yang mau menanggapi dari Ibu Anita? Ibu Anita, barangkali masih ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya, udah keluar. Baik, silakan Juwita untuk menutup. Sekian presentasi saya hari ini. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Harudang. Haruna. Masih ini. Selamat disuruh belajar lagi. Ini Haruna. Saudara foto baru mandi baru bangun. Iya, terima kasih Bu Eka. Bu Alia sudah hadir. Bentar. Kita selanjutnya pada Akram. Silakan Akram.